Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Yesaya pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepi dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus, dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Ini aku, utuslah aku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa memberikan apapun jika kita tidak dipenuhkan di dalam Tuhan. Kita tidak bisa menyaksikan apapun saat kita tidak mengalami Tuhan. Kita harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan sebelum kita terjun dalam pelayanan umat Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan harus mendahului pelayanan buat Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan harus beres lebih dahulu sebelum kita dipakai untuk membereskan relasi orang lain dengan Tuhan. Dan ini yang sangat penting kita ingat, bahwa kita ingin dipakai oleh Tuhan menjadi saksinya, dan Tuhan tentu tidak membiarkan kita tanpa bekal. Itulah sebabnya, sebelumnya Ia ingin bekerja di dalam kita, sebelum kita bekerja dalam pelayanan. Dia ingin menjumpai kita secara pribadi, sebelum kita menjumpai banyak orang. Hal pertama yang harus kita lakukan, sebelum sibuk dalam pelayanan, sibuklah lebih dahulu bersama Tuhan. Kita perlu punya banyak waktu sebanyak-banyaknya untuk berjumpa sendirian dengan Tuhan sebelum kita sibuk berjumpa dengan banyak orang. Dalam firman ini dijelaskan proses pemanggilan Yesaya yang sangat luar biasa. Tuhan menjumpai dan memanggil Yesaya untuk memberitakan pengharapan bagi Yehuda di tengah-tengah krisis dan keterpurukan. Melalui perjumpaan ini, Tuhan menyatakan siapa dirinya kepada Yesaya. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, tidak ada kekuatan yang bisa menandinginya, sekalipun ia seorang raja perkasa di dunia. Dia adalah Allah yang Maha Kudus, yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Pemanggilan Yesaya dimulai dari perjumpaannya dengan Tuhan dengan kemahakudusannya bersama pasukan serafim yang memberitakan kekudusan Tuhan. Dan atas apa yang dilihat oleh Yesaya, pada awalnya dia mengenali dirinya yang tidak layak, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan melalui pengenalan dirinya yang tidak layak, dia dikuduskan. Sehingga saat Tuhan bertanya, Siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Yesaya mengajukan diri, Ini aku, utuslah aku.
Yesaya bersedia memenuhi panggilan itu karena ia telah berjumpa dan melihat kekudusan Allah. Ia menyadari dosa-dosanya dan menerima penyucian darinya. Yesaya yang awalnya merasa tidak layak, tetapi melalui perjumpaannya dengan Tuhan, ia mengakui kenajisan dirinya dan ia pun dikuduskan oleh Tuhan. Setelah dikuduskan, ia siap menerima pengutusan yang telah dinyatakan kepadanya. Ia diutus ke tengah-tengah bangsa yang tidak menginginkan kehadirannya. Ia diutus bukan untuk menghasilkan petubat baru, tetapi kepada sekelompok kecil orang kudus. Pelayanan Yesaya bukan dilihat dari berapa jumlah umat yang dihasilkan, tetapi menghasilkan umat yang kudus. Dalam hal ini yang penting kita pelihara adalah hidup dalam kekudusan dan melayani untuk menghasilkan umat yang kudus, sehingga walaupun sedikit jumlah umat yang dilayani, tetapi mereka adalah umat yang berkenan kepada Allah. Allah yang Maha Kudus bekerja pada hambanya yang hidup kudus dan menghasilkan umat yang kudus harus menjadi prioritas dalam pelayanan. Semua kita dipanggil dan diundang Tuhan untuk melakukan misinya di dunia ini. Apakah kita sudah menjawab panggilannya? Betul, tidak pernah mudah merespon dengan cepat panggilan kita untuk melayani Tuhan, untuk hidup kudus di dalam Tuhan. Sah-sah saja kita merasa tidak layak sebab kita seorang pendosa. Hanya saja perlu kita ingat bahwa memang kita tidak pernah layak, siapapun kita. Hal terpenting yang harus kita lakukan adalah segera alami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Mari kita akui kenajisan kita, dosa-dosa kita, dan kita mau dikuduskan dan dipulihkan. Sebab Tuhan kita kudus, tugas yang diberikan kepada kita juga kudus. Untuk itu kita harus hidup kudus, dan tanggung jawab kita adalah untuk membawa jiwa-jiwa untuk hidup kudus. Tugas kita hanya itu dan bukan yang lain. Dalam hal ini kita sangat penting menjaga kekudusan hidup kita. Alami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, maka kita akan melihat kuasa dan kekudusannya. Biarkan Tuhan bekerja lebih dahulu atas kita, dan kita diutus untuk menyaksikan Tuhan dalam hidup kita, supaya setiap orang melihat Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus. Seperti Yesaya, kiranya kita berseru, "Utuslah aku." Dalam setiap tugas panggilan Tuhan bagi kita semua, itu bukanlah perkara mudah. Hal yang harus kita percaya adalah setiap kita dipanggil dengan jaminan penyertaan Tuhan. Pembela kita adalah Tuhan, penjamin keselamatan kita adalah Tuhan, penyedia bekal kita adalah Tuhan. Sebab kita sedang dipakai oleh Tuhan menjadi saksinya di dunia ini untuk memberitakan Injil kebenaran, untuk membawa jiwa-jiwa hidup benar. Sebab Tuhan kita kudus, kita harus kudus dan membawa jiwa-jiwa hidup kudus. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.